Assalamualaikum, halo pemirsa, kembali di Narasehat, narasi kesehatan. Yoi, di suasana yang cukup ceria, mendung, nggak mendung ya, ini cerah banget ya, langitnya biru ya mbak ya. Ya, secerah jreng-jreng. Ada dua ciwi yang amat cantik, tentunya langsung kita samperin. Kita kenalan dulu dong mbak. Halo mbak, namanya siapa mbak? Nama aku Putri. Putri. Nama aku Michelle. Lucu-lucu banget. Icel dan Putri. Saya kelas berapa sih ini? Kelas 3. 3 SMA. Iya. SMA mana? SMA 3. Ya ampun, ini kayaknya join JKT48 juga masuk deh kalian, sumpah. Ih. Ini di sini masih ngapain ini? Masih nonton futsal. Futsal. Oh, punya doi ya di sini ya. Lagi main ya? Ya. Aduh, anak SMA sekarang tuh gitu Mas ya. Jadi doinya main, kita harus support gitu ya. Kesini mau lihat cowoknya siapa nih? Dua-duanya ada? Oke. Gimana Put dukungnya Put? Nonton aja. Oke, Putri dan Iceng. Icel ya. Karena temanku kalau namanya Michel itu panggilnya Icel kalau nggak Iceng. Oke. Iya. Icel dan Putri. Hari ini dari Narasehat itu membahas mengenai malaria. Kalian tahu nggak malaria itu apa? Tahu. Apa? Nyamuk berdarah. Wih, oke. Iya. Biasanya di Papua banyak yang kena malaria gitu. Oke Putri, jadi malaria sama demam berdarah itu beda po. Tapi ya 11-12 ya dari nyamuk gitu ya. Nyamuknya juga beda. Kalau demam berdarah itu apa? Aedes. Iya, Ya gitu ya. Kalau malaria itu nyamuk Anopheles. Betul sekali, dan kasusnya itu terbanyak itu di Papua. Kamu kok tahu Icel dari mana tahu? Sering lihat di TikTok, kadang ada gitu asik. masuk. Jadi TikToknya isinya nggak hanya joget-joget aja ya, tapi juga edukasi. Ya, kita juga anak biologi jurusannya. IPA. Ya. Asik. Oke Putri dan Icel ya, hari ini kita tuh menghadirkan narasumber spesial. Kalian tahu nggak penyebabnya seperti apa selain dari nyamuk? Nggak tahu banyak sih. Belum tahu ya? Iya. Oke, jadi nggak hanya dari nyamuk aja. Dan hari ini kita menghadirkan narasumber spesial Icel dan Putri yang tentunya akan memberikan informasi kepada kita apa saja penyebabnya dan bagaimana cara mencegahnya. Kalian pengen tahu? Mau tahu. Mau ya? Iya. Mau. Ih, lucu banget sih. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong gitu ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Nah, parasit itu ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles namanya. Beda dengan demam berdarah, kalau demam berdarah kan digigit dengan nyamuk Aedes aegypti. Kalau malaria digigit oleh nyamuk Anopheles betina. Nah, penyakit ini ditandai dengan biasanya gejalanya seperti demam, panas, menggigil gitu. Malaria sendiri disebabkan oleh parasit Plasmodium. Nah, itu tadi ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nah, nyamuknya itu nyamuk betina biasanya. Kalau nyamuk jantan itu nggak menularkan. Yang biasanya membawa parasit itu nyamuk betina. Selain melalui gigitan nyamuk, biasanya orang tertular malaria itu melalui transfusi darah. Misalkan darah orang A terkena malaria, terus kemudian ditransfusikan ke orang B, nah si orang B itu bakal terkena malaria. Dan kemudian dari ibu yang melahirkan, bayinya biasanya akan tertular malaria. Nah, untuk nyamuk Anopheles sendiri biasanya itu ada di daerah dataran tinggi, seperti di Pekalongan itu ada di daerah Kabupaten Pekalongan, jadi daerah Petung Kriono, Lebak Barang itu. Cuman kalau di kota Pekalongan sendiri insya Allah aman untuk nyamuk Anopheles. Biasanya untuk di kota Pekalongan itu dia berkunjung ke suatu wilayah seperti Papua yang banyak kasusnya, daerah Papua, terus kemudian NTT itu banyak kasusnya. Terus kemudian dia pulang ke Pekalongan, nah biasanya setelah dites dia akan tertular malaria. Cuman selama ini di kota Pekalongan itu belum pernah ada penularan langsung. Biasanya kalau misalkan orang itu terkena terus digigit nyamuk yang dari sini itu belum pernah tertular.
belum pernah menularkan untuk penyakit malaria. Nah, penyakit malaria itu datangnya dari itu, impor dari Papua dan lain-lain. Kalau di tempat lain di Jawa Tengah itu juga belum ada untuk penularan saat ini. Untuk terdeteksi ada, cuman untuk terdeteksi penularan di Pekalongan itu nggak ada. Nah, untuk jenis parasitnya itu ada banyak, ada berbagai macam parasitnya. Yang pertama ada parasit falciparum. Itu masa inkubasinya sekitar 12 hari, menyebabkan demam terus menerus atau biasa dikenal dengan malaria tropik. Terus ada Plasmodium vivax, dikenal masa inkubasinya sekitar 15 hari, menimbulkan gejala demam yang berulang selama 2 hari. Kemudian Plasmodium oval yang memiliki masa inkubasi rata-rata 17 hari, namun gejalanya ini agak cenderung ringan. Kemudian Plasmodium malariae untuk masa inkubasi itu sekitar 28 hari. Untuk gejalanya sama, demam terus selama 3 hari. Kemudian Plasmodium pneumocles masa inkubasinya selama 11 hari. Namun yang sering ditemukan itu biasanya ada Plasmodium vivax. Itu sering ditemukan di Jawa Tengah khususnya. Yang paling ringan itu ada di oval. Nah, ini kan gejalanya sama, untuk malaria gejalanya sama, demam menggigil gitu ya. Untuk yang paling ringan itu oval. Nah, untuk yang agak paling berat itu ada di malariae. Itu masa inkubasinya lama, cuman kan virusnya udah ada di tubuh kita, tapi kan nanti ketahuannya udah agak lama baru ketahuan. Sebenarnya malaria itu kalau cepat ditangani itu penyakitnya aman sih Mbak. Misalkan ada tertular malaria terus langsung dikasih obat, itu insya Allah langsung sembuh. Nah, yang sering meninggal itu karena biasanya telat penanganan. Dia misalkan pulang dari mana, dari Papua, dia sakit, terus tapi dia tidak bilang dia pulang dari Papua. Jadi kan di vaskes kita nggak tahu kalau dia habis pulang dari malaria, terus kita nggak ngecek malaria. Lah, mungkin pengakuannya itu setelah parah baru dia bilang riwayat perjalanan dari Papua. Nah, itu baru dites malaria. Tapi ada yang nggak sampai sembuh, ada yang meninggal karena telat penanganan, karena baru bilang dari habis riwayat perjalanan dari Papua. Kalau ditangani secara dini itu biasanya akan cepat sembuh. Paling enggak ya 14 hari untuk minum obat. Kami di sini bukan untuk bermain, kami di sini untuk belajar. Kami di sini bukan untuk bertanding, kami di sini untuk bersaudara. We are Spandel, we will the best. Rata-rata suka minum es, no drugs, no alkohol, lebih baik minum es cendol. We are Spandel, Spandel. We are Spandel, is the best. Darah sehat ya pemirsa, kita ketemu bocil, bukan bocil ya, ini udah cantik-cantik banget. Ya dari SMA mana guys? Sampai 8 Pekalongan, luar biasa. Ini masih apa sih kok pakainya pink cute gitu? Habis futsal. Tanding futsal. Menang nggak? Kalah. Apa? Saya yang penting yel-yelnya. Jos. Oke. Ini kita dari Batik TV ya, dari Narasehat masih membahas malaria. Guys, kita dek ini deh, sini agak sinian. Nah, kalian tahu nggak sih malaria itu apa? Ada yang tahu? Enggak. Mosok. Kelas berapa ini? 9. Sampai 8. malaria yang sering kalian dengar itu penyebabnya dari apa? Nyamuk. Nah, tahu berarti kan? Tahu. Rata. Dari nyamuk. Nyamuknya apa? Nyamuk Aedes. Nah, kalau itu demam berdarah. Kalau malaria itu nyamuk anomali. Anomali guys. Nah, oke. Ini berarti anomali
pancen Gen Z tenan ya. Gen Z banget ya. Anomali tentang sahur. Anomali tentang sahur. Kalau nyamuk ama apa ya biasanya anomalinya? Wis pokoknya kue lah yo. Nah, kalau untuk faktor penyebabnya selain nyamuk ada yang tahu? Enggak ya? Enggak ada. Kalau gejalanya Menggigil. menggigil, asik. Apa lagi? Demam. Demam. Ada yang tahu lagi? Oke. Jadi gejalanya itu yang masih paling ringan guys. Kalau untuk yang berat itu bisa menyebabkan kerusakan otak dan juga ginjal. Kalian tahu itu enggak? Enggak ya? Oke, nah hari ini kita menghadirkan narasumber spesial guys yang tentunya bakal kasih informasi ke kalian semua penyebabnya apa, kemudian gejalanya apa, cara mengobatinya apa. Kalian pengen tahu nggak? Pengen tahu aja atau mau tahu banget? Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Gejala umumnya malaria itu biasanya demam ya, demam, terus menggigil, sakit kepala, berkeringat banyak, pegel-pegel kayak gejala demam biasa itu untuk gejala awalnya. Nah, biasanya itu muncul sekitar 10 sampai 15 hari setelah gigitan. Kisarannya seperti itu, tapi juga bisa muncul lebih lama karena menyesuaikan parasitnya tadi ya. Kalau gejala fatalnya itu paling fatal kematian karena penanganannya telat. Kemudian dapat menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Bahkan pada kasus berat itu dapat menjadikan gagal ginjal biasanya, Pak. Gagal ginjal atau komplikasi yang lainnya ataupun kerusakan otak hingga kematian. Itu yang paling parah karena telat penanganan, biasanya seperti itu. Kita bisa tahunya karena kejujuran dia riwayat perjalanannya, Mbak. Kalau dia demam, menggigil gitu udah sekitar 10 hari atau 15 hari, terus dia bilang bahwa dia punya riwayat perjalanan dari daerah yang endemis malaria, seharusnya dia langsung dites malaria. Nah, dia baru ketahuan seperti itu. Kalau dia nggak bilang dia dari perjalanan riwayat perjalanan dari daerah endemis, dia nggak dites malaria, Mbak. Ya, kita bisa tahunya karena dia punya riwayat perjalanan itu. Untuk tes darah kita ada menggunakan rapid kayak testing COVID waktu awal-awal itu ya, ada rapid. Kita diambil darah dari salah jari ataupun darah sini atau vena, kita tes malaria tersebut. Terus setelah dites itu kita bisa lihat dia jenis apa. Kita pakai mikroskop. Darahnya kita ambil sampel, kemudian kita tes mikroskop. Kemudian itu baru ketahuan jenis parasitnya apa. Nyamuk DB sama malaria ya. Untuk nyamuk DB itu kan namanya Aedes aegypti. Aedes aegypti itu bentuknya ya sama ya seperti nyamuk biasa, cuman untuk Aedes aegypti itu ada bintik-bintiknya biasanya. Biasanya di kepala itu ada bintik-bintiknya, terus kemudian badan-badannya. Untuk nyamuk malaria atau Anopheles. Anopheles itu mirip seperti nyamuk culek, itu nyamuk biasa, nyamuk kebon. Cuman biasanya itu lebih panjang ke belakang. Lebih panjang ke belakang, terus kemudian saat menghinggap itu agak nungging. Kalau nyamuk demam berdarah itu kan lurus kalau menghinggap. Kalau Anopheles itu nungging seperti ini. Terus kemudian kalau kita lihat di mikroskop, di ini ya, jarum itu Anopheles itu sama panjang. Jadi kayak jarumnya itu sama panjang. Kalau demam berdarah itu enggak, yang satu pendek, yang satunya panjang. Terus kemudian untuk hidupnya, untuk jentik-jentiknya Aedes aegypti untuk yang nyamuk demam berdarah biasanya ada di air bersih yang enggak mengalir ya, seperti di kamar mandi ataupun di bak-bak yang
kaleng-kaleng bekas-bekas itu ya, yang biasanya ada air hujan terus kemudian menampung setelah beberapa hari, itu biasanya ada jentik aedesnya. Cuman kalau Anopheles itu biasanya ada di sungai-sungai kering. Biasanya tadi kan saya bilang untuk Anopheles adanya di daerah atas ya, biasanya daerah pegunungan itu kan sungainya ada air, cuman ada beberapa yang kering, batu-batuan gitu. Nah, biasanya di antara batu-batuan kan ada air yang menggenang. Nah, itu biasanya nyamuk Anopheles berada di situ, jentik-jentiknya. Kemudian ada di sawah, sawahnya yang berteras sering. Kalau di daerah tinggi kan ada sawah yang kayak gini ya. Nah, itu biasanya nyamuk Anopheles juga ada di situ. Untuk pencegahannya, yang pertama kita meningkatkan daya tahan tubuh. Itu yang paling penting sih ya. Seperti menjaga pola makan, beraktivitas fisik selama ya minimal 30 menit sehari, kemudian cukup tidur, cukup minum air putih, kemudian hindari ya minuman beralkohol ya. Terus kemudian menghindari gigitan nyamuk. Untuk menghindari gigitan nyamuk ya, menghindari gigitan nyamuk kan nggak cuman untuk penyakit malaria, kan juga untuk penyakit demam berdarah. Biasanya kita memakai lotion anti nyamuk ataupun kita menyemprotkan untuk semprotan anti nyamuk ya, ataupun obat nyamuk yang lainnya. Terus kemudian tidur menggunakan kelambu ataupun dan yang sebagainya untuk mencegah gigitan nyamuk. Untuk malaria itu kan biasanya gigitannya ada di malam hari. Kalau biasanya orang-orang yang daerah endemis kita anjurkan untuk memakai yang lengan panjang saat berkegiatan malam hari. Cuman kalau demam berdarah kan biasanya gigitannya pagi sama sore. Untuk nyamuknya itu pagi sama sore ya. Biasanya yang tertular untuk demam berdarah kan kebanyakan anak-anak, karena anak-anak untuk pagi kan berada di lingkungan sekolah, ataupun yang sore kan biasanya sering main di kebun. Itu biasanya untuk demam berdarah. Makanya kita menganjurkan anak-anak untuk fogging itu biasanya di pagi hari, karena demam berdarah kan seringnya ada di pagi hari. Terus kemudian untuk mencegah tertularnya kita harus menjaga lingkungan, ya menguras bak mandi ataupun membersihkan lingkungan-lingkungan yang ada botol-botol bekas ataupun dan yang lainnya yang bisa mengakibatkan adanya jentik nyamuk berada di situ. Untuk nyamuk Anopheles kan insya Allah di kita nggak ada, berarti kita harus menjaganya. Untuk yang ada di Kota Pekalongan itu demam berdarah. Sebenarnya gini Mbak, pernah nggak untuk masyarakat di sini itu misalkan di dalam kamar itu banyak nyamuk, kita semprotkan sekali, terus besoknya kita semprot lagi, nah si nyamuk itu ada yang nggak mati ya, sepertinya kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sering-sering fogging, si nyamuk itu ya bisa juga untuk kebal atau namanya resisten. Jadi kita harus meningkatkan obat-obat yang ada di fogging itu biar nyamuknya mati. Nah kalau misalkan kita sering meningkatkan itu kan bahayanya malah ada di manusia. Yo pemirsa, kembali di Nara Sehat. Pemirsa, dari tadi tuh aku bingung nyari apa aja sih yang bikin suasana hari ini cerah, dan ketemu ini dia yang bikin hari ini cerah. Kak, kenalan dulu dong. Dengan Kak siapa ini? Vivi, oke, dia. Kakaknya Novi, Kak Vivi dan Kak Novi. Oke Kak, di Nara Sehat ini kita masih bahas tentang malaria. Kakaknya tahu nggak sih malaria itu apa? Malaria penyakit Nyamuk yang disebabkan oleh nyamuk gitu ya? Kalau untuk gejalanya paling demam mungkin. Terus? Aduh lupa. Soalnya alhamdulillah nggak pernah Kak ya. Alhamdulillah. Demam, menggigil gitu-gitu ya. Kalau untuk pengobatannya Kakak tahu nggak gimana? Nggak tahu juga sih. Belum tahu. Dokter. Belum tahu. Oke, kalau untuk pencegahannya deh. Pencegahannya mungkin pakai lotion. Iya, pakai gitu sih pakai lotion anti nyamuk paling ya. Menjaga kebersihan aja. Betul Betul. banget. Terus
Kesehatan fisik juga kita tingkatkan dengan salah satunya minum asik. Bener sekali. Oke, berarti kalau untuk pengobatannya kakaknya belum tahu ya? Belum tahu, Kak. Oke, nah hari ini kita menghadirkan narasumber spesial Kak Vivi dan Kak Novi yang tentunya akan memberikan informasi terkait malaria, bagaimana cara pengobatannya. Kakak pengen tahu? Pengen ya? tahu. Pengen ya, Iya. pengen tahu Pengen aja tahu atau aja. pengen tahu banget? Pengen tahu banget. Asik. Oke, kita dapat kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. Oke. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Misalkan ya saudara itu mempunyai riwayat perjalanan dari daerah endemis seperti Papua dan lain sebagainya, langsung saja untuk tes itu bisa di puskesmas. Nah, jika sudah menimbulkan gejalanya juga agak berat, bisa langsung ke rumah sakit rujukan. Semua rumah sakit di Kota Pakalongan bisa untuk pengobatan malaria. Cuman kalau di puskesmas kita hanya testing saja, testing pengobatan malaria. Setelah misalkan di puskesmas itu dinyatakan positif, biasanya langsung kita rujuk ke rumah sakit rujukan. Untuk pengobatan bisa di semua rumah sakit di Kota Pekalongan. Untuk lebih tepatnya ada di RSUD Bendan, RSUD Rahayu, Rumah Sakit Khotijah bisa, Hermina, Aro, Alkoromah sama Junet. Itu bisa semua. Kalau misalkan di rumah sakit itu mungkin nggak tersedia obat anti malaria, nanti biasanya petugasnya langsung ambil ke gudang farmasi, menghubungi kita di dinas kesehatan, nanti biasanya langsung diambilkan. Oke, untuk kondisi malaria di Indonesia sendiri, yang paling banyak itu ada di Papua ya, daerah Papua, provinsi Papua, kayak Papua Pegunungan dan lain sebagainya. Terus kalau di Jawa Tengah itu yang masih endemis itu ada di Purworejo, Kabupaten Purworejo. Hanya satu itu saja, yang lain udah eliminasi, terutama Kota Pekalongan. Nah, di Purworejo itu tahun ini atau tahun depan itu udah penilaian untuk eliminasi, semoga sudah bisa eliminasi. Nah, di tahun depan itu di Provinsi Jawa Tengah sudah mengajukan untuk penilaian eliminasi malaria. Jadi untuk eliminasi malaria dianggap malaria itu sudah nggak ada di penularannya loh ya, penularannya sudah tidak ada di sini. Cuman kita mungkin masih ada kasus impor dari Papua dan lain-lain sebagainya. Untuk di Kota Pekalongan sendiri tahun 2024 itu kita ada dua kasus. Nah, dua kasus itu kita kasusnya impor. Jadi ada yang dia pekerja dari Papua, dia freeport di Papua, terus kemudian pulang ke Pekalongan, dia mempunyai gejala dan dia langsung ke rumah sakit Bendan. Waktu itu dia dites positif malaria dan langsung diobati sembuh. Terus kemudian ada juga orang kabupaten, dia pendeta yang sekolah di sana, karena dia pulang ke Pekalongan, kemudian dia mempunyai gejala demam dan lain sebagainya, dia menggigil, terus kemudian dia datang ke rumah sakit Bendan, dia langsung dites dan diobati malarianya gitu. Terus kemudian Mbak, biasanya itu kalau ada ya orang pulang pekerja dari Papua gitu kan, dia kemudian ada positif malaria, biasanya dari puskesmas kita melakukan PE, penyelidikan epidemiologi, apakah dia pulangnya sendirian atau dengan orang yang lain. Kalau misalkan dia pulang dengan orang yang lain, biasanya orang yang lain itu kita tes. Mungkin kan orang yang lain juga udah membawa parasit atau plasmodium malaria, cuman kan dia belum bergejala. Nah, kalau kita tes secara awal kan mungkin dia belum menimbulkan gejala ya, cuman ya kita harus tahu nih dia itu sama siapa datang ke Pekalongan. Nah, untuk penanganan lebih lanjut biar nggak ada penularan lah, terutama di daerah Pekalongan. Apabila ada yang keluarga ataupun tetangga yang datang dari daerah endemis, terutama dari Papua ya, Papua, NTT dan lain sebagainya, yang merupakan
banyak kasus malaria di sana dan nyamuk Anofelesnya juga banyak. Kemudian datang ke Pekalongan, langsung saja untuk testing malaria di puskesmas terdekat. Itu testing awal. Apabila saudara ada yang mempunyai gejala, sudah bergejala agak berat, bisa langsung saja dibawa ke rumah sakit terdekat. Terus kemudian untuk kita selalu menjaga lingkungan, walaupun kita di Pekalongan, di kota Pekalongan nggak menularkan nyamuk malaria, cuman kan di kota Pekalongan masih banyak kasus demam berdarah. Nah, kita harus menjaga lingkungan agar tidak menimbulkan banyak nyamuk ya. Kita harus selalu PSN, pemberantasan sarang nyamuk, secara mandiri di rumah. Biasanya kita menguras kamar mandi, kemudian menjaga lingkungan kayak kaleng-kaleng bekas yang ada di sekitar rumah kita harus musnahkan, kita harus tutup agar tidak menjadi genangan air. Kemudian gantungan baju biasanya Mbak, gantungan baju kan kita biasanya orang-orang itu setelah memakai baju kita cantolin aja ya, kita cantolin lah, biasanya itu menjadi sarang nyamuk.